Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan metode pekerjaan pondasi dangkal. Materi pertama yaitu pengertian pondasi, di mana pengertian pondasi sendiri adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi meletakkan bangunan dan meneruskan beban bangunan atas ke dasar tanah yang cukup kuat mendukungnya. Pondasi merupakan bagian dari elemen bangunan yang berfungsi meletakkan dan meneruskan seluruh beban dari bangunan ke dasar tanah yang keras sehingga kuat mengimbangi dan mendukung atau merespon serta dapat menjamin kestabilan bangunan, paling tidak terhadap beratnya sendiri, beban yang bekerja serta beban gempa. Materi berikutnya yaitu syarat pekerjaan pondasi. Beberapa syarat untuk pekerjaan pondasi yang harus diperhatikan yaitu secara fungsional mampu mendukung dan menyalurkan dengan baik beban-beban di atasnya, dan secara struktural pondasi tidak amblas dan tidak berubah bentuk. Untuk memenuhi syarat tersebut perlu diperhatikan beberapa hal dalam pekerjaan pondasi, antara lain: 1. Dasar pondasi harus mempunyai lebar yang cukup dan harus diletakkan pada lapisan tanah yang keras. 2. Harus dihindarkan memasang pondasi sebagian pada tanah keras, sebagian pada tanah lembek. 3. Pondasi harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan di bawah kolom-kolom pendukung yang berdiri bebas. 4. Apabila digunakan pondasi setempat, pondasi itu harus dirangkai satu dengan balok pengikat atau balok. 5. Pondasi harus dibuat dari bahan yang awet, berada di dalam tanah dan kuat menahan gaya-gaya yang bekerja padanya, terutama gaya desak. 6. Apabila lapisan tanah keras tidak sama dalamnya, tapi untuk seluruh panjang pondasi harus diletakkan pada kedalaman yang sama. Berikutnya jenis-jenis pondasi dangkal atau tapak. Pondasi dangkal. Pondasi dangkal merupakan pondasi dengan kedalaman maksimum 3 meter. Pondasi dangkal digunakan untuk bangunan yang tidak terlalu tinggi serta mempunyai kedalaman tanah yang keras untuk menahan beban bangunan yang akan ditopangnya. Pondasi setempat. Pondasi setempat dibuat pada bagian yang terpisah di bawah kolom pendukung atau kolom struktur, tiang, dan sebagai berikut. Pondasi menerus. Pondasi menerus yang juga disebut pondasi langsung adalah jenis pondasi yang banyak dipakai untuk bangunan rumah yang tidak bertingkat. Untuk seluruh panjang, jenis pondasi ini mempunyai ukuran yang sama besar dan terletak pada kedalaman yang sama. Pondasi pelat. Pondasi tipe pelat. Pondasi pelat. Pondasi tipe pelat. Pondasi ini berbentuk lempengan beton besar yang menyebar di seluruh area bawah bangunan. Cocok digunakan untuk gedung-gedung dengan struktur berat dan miring atau pada tanah yang memiliki daya dukung yang rendah. Pondasi cakar ayam. Pondasi yang telah dipatenkan ini dinamakan demikian karena konstruksinya menyerupai jari-jari dan kuku ayam yang menusuk ke tanah. Pondasi sarang laba-laba. Sesuai dengan namanya, konstruksi sarang laba-laba adalah pondasi dangkal kaku yang memiliki desain menyerupai sarang laba-laba. Konstruksi sarang laba-laba sendiri ditemukan pada tahun 1976 oleh Insinyur Riantori dan almarhum Insinyur Sudjipto, serta sudah didaftarkan paten pada tahun 1979. Berikutnya metode pekerjaan pondasi dangkal atau tapak. Pekerjaan galian. Tahap-tahap pekerjaan galian tanah pondasi dangkal atau tapak adalah: penggalian tanah untuk pondasi tapak dilakukan secara hati-hati serta harus mengetahui ukuran panjang, lebar, dan kedalaman pondasi. Tebing dinding galian tanah pondasi dibuat dengan perbandingan 5:1 untuk jenis tanah yang kurang baik, dan untuk jenis tanah yang stabil dapat dibuat dengan perbandingan 1:10 atau dapat juga dibuat tegak lurus permukaan tanah tempat meletakkan pondasi. Dalamnya suatu galian tanah ditentukan oleh kedalaman tanah padat atau tanah keras dengan daya dukung yang cukup kuat, minimal 0,5
kg per cm kubik. Bila tanah dasar masih jelek dengan daya dukung yang kurang dari 0,5, maka galian tanah harus diteruskan sampai mencapai kedalaman tanah yang cukup kuat. Dengan daya dukung lebih dari 0,5, lebar dasar galian tanah fondasi hendaknya dibuat lebih lebar dari ukuran fondasi agar tukang lebih leluasa bekerjanya. Semua galian tanah harus ditetapkan di luar dan agak jauh dari pekerjaan penggalian agar tidak mengganggu pekerjaan. Pekerjaan penulangan. 1. Perakitan tulangan. Mengukur panjang untuk masing-masing tipe tulangan yang dapat diketahui dari ukuran fondasi. Mendesain bentuk atau dimensi dari tulangan fondasi dengan memperhitungkan bentuk-bentuk tipe tulangan yang ada pada fondasi tersebut. Merakit satu persatu bentuk dari tipe tulangan fondasi dengan kawat pengikat agar kokoh dan tulangan tidak terlepas. 2. Pemasangan tulangan. Hasil rakitan tulangan dimasukkan dalam tanah galian dan diletakkan tegak lurus permukaan tanah dengan bantuan waterpass. Rakitan tulangan ditempatkan tidak langsung bersentuhan dengan dasar tanah. Jarak antara tulangan dengan dasar tanah 40 mm, yaitu dengan menggunakan pengganjal yang dibuat dari batu kali di setiap ujung sisi atau tepi tulangan bawah, agar ada jarak antara tulangan dan permukaan dasar tanah untuk melindungi atau melapisi tulangan dengan beton atau selimut beton, dan tulangan tidak menjadi karat. Setelah dipastikan rakitan tulangan benar-benar stabil, maka dapat langsung melakukan pengecoran. Pekerjaan backcasting. Backcasting adalah suatu konstruksi bantu yang bersifat sementara yang digunakan untuk mencetak beton yang akan dicor di dalamnya. Tahap-tahap pekerjaan backcasting yaitu: yang pertama, backcasting yang akan dibuat adalah bagian tiangnya dan pada bagian samping tapak. Kedua, supaya balok beton yang dihasilkan tidak melengkung, maka waktu membuat backcasting, jarak sumbu tumpuan backcastingnya harus memenuhi persyaratan tertentu. Papan cetakan disusun secara rapi berdasarkan bentuk beton yang akan dicor. Keempat, papan cetakan dibentuk dengan baik dan ditunjang dengan tiang agar tegak lurus, tidak miring dengan bantuan alat waterpass. Papan cetakan tidak boleh bocor. Papan-papan disambung dengan klem atau penguat atau penjepit. Paku di antara papan secara berselang-seling dan tidak segaris agar tidak terjadi retak. Pekerjaan pengecoran. Bahan-bahan pokok dalam pembuatan beton adalah semen, pasir, kerikil, suplit, serta air. Kualitas atau mutu beton tergantung dari kualitas bahan-bahan pembuatan beton dan perbandingannya. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan dulu sebelum dipakai untuk membuat beton dengan maksud menguji apakah syarat-syarat mutu dipenuhi. Semen merupakan bahan pokok terpenting dalam pembuatan beton karena mempersatukan butir-butir pasir dan kerikil atau suplit menjadi satu kesatuan. Berarti semen merupakan bahan pengikat dan apabila diberi air akan mengeras. Agregat adalah butiran-butiran batuan yang dibagi menjadi bagian pokok ditinjau dari ukurannya, yaitu agregat halus yang disebut pasir dan agregat kasar yang disebut kerikil atau suplit dan batu pecah. Tahap-tahap pekerjaan pengecoran fondasi tapak yaitu: yang pertama, membuat kotak takaran untuk perbandingan material yaitu dari kayu dan juga dapat mempergunakan ember sebagai ukuran perbandingan. Yang kedua, membuat wadah atau tempat kotak spesi hasil pengecoran yang dibuat dari kayu atau seng atau plat dengan ukuran tinggi kali lebar kali panjang adalah 22 cm kali 100 cm kali 160 cm. Dapat juga dibuat dari plat baja dengan ukuran tebal 3 mm kali 60 cm kali 100 cm. Selanjutnya, mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk pengecoran seperti semen, pasir, split, serta air, dan juga peralatan yang akan digunakan untuk pengecoran. Selanjutnya, membuat adukan beton dengan bantuan molen atau mixer.
sesuai dengan kekuatan beton rencana, misalkan kat 200. Selanjutnya, bahan-bahan adukan dimasukkan ke dalam tabung dengan urutan: pertama masukkan air, kedua semen Portland, ketiga sprit, dan biarkan tercampur kering dahulu dan baru kemudian ditambahkan air secukupnya. Selanjutnya, setelah adukan benar-benar tercampur sempurna kurang lebih selama 4-10 menit, tabung molen atau mixer dibalikkan dan dituangkan ke dalam kotak spesi. Hasil dari pengecoran dimasukkan atau dituangkan ke dalam lubang galian tanah yang sudah diletakkan tulangan dengan bantuan alat sendok spesi dan dilakukan atau dikerjakan bertahap sedikit demi sedikit agar tidak ada ruangan yang kosong dan kerikil atau split yang berukuran kecil sampai yang besar dapat dimasukkan ke celah-celah tulangan. Berikutnya, perhitungan pondasi dangkal atau tapak. Untuk menghitung pondasi tapak sangatlah mudah. Misalkan terdapat 4 buah pondasi dengan ukuran tapak 100 x 100 x 30 cm dan ukuran dalam kolong 30 x 30 x 100 cm, maka kita hitung volume satu pondasi dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan volume tapak tambah volume kolom. V sama dengan 1 kali 1 kali 0,3 tambah 0,3 kali 0,3 kali 1. V sama dengan 0,39 meter kubik. Maka volume total untuk 4 buah pondasi adalah V total sama dengan 4 kali 0,39 sama dengan 1,56 meter kubik. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.